Halo teman-teman, kembali lagi di channel belajar Icat Pelo. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video ilustrasi berikut. Oke, coba kalian perhatikan baik-baik gambar bendungan berikut ini. Mengapa desain dari bendungan dibuat melebar dari atas ke bawah seperti itu? Pernahkah kalian menyelam? Bayangkanlah kalian menyelam semakin dalam. Apa yang kalian rasakan? Apabila kita menyelam ke tempat yang lebih dalam, kita akan semakin sulit bergerak dan menahan napas, bahkan telinga kita pun menjadi sakit. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan yang diberikan oleh zat cair, yang dinamakan tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang diakibatkan oleh gaya berat zat cair itu sendiri. Kita dapat menghitung besarnya tekanan hidrostatis dengan P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangannya, P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair, serta H adalah kedalaman dari permukaan zat cair. Jadi, besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman titik dalam zat cair, dan percepatan gravitasi. Jadi, dapat kita ketahui bahwa besarnya tekanan hidrostatis sebanding dengan tingkat kedalaman zat cair. Sehingga, semakin dalam tempat dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Hal inilah yang menyebabkan desain dari bendungan miring dan semakin ke bawah semakin tebal, agar dapat menahan tekanan dari air yang semakin besar seiring dengan kedalamannya. Ada pula hukum bejana berhubungan, yaitu bila bejana-bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama dan berada dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair dalam bejana terletak pada sebuah bidang datar. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika pada bejana diisi dua atau lebih jenis zat cair, tekanan udara pada bejana tidak sama, dan pada bejana terdapat pipa kapiler. Nah, misalnya bejana berhubungan diisi dengan dua jenis zat cair. Yang pertama zat cair A dan zat cair B. Maka kita bisa gunakan persamaan sebagai berikut. Biar kita lebih paham, yuk kita ke contoh soal. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan soal. Nah, di sini saya ada satu soal ya. Sebuah tabung dengan luas penampang 40 cm. Seperti biasa, pertama kita tulis diketahui. Luas penampang, ingat satuannya simbolnya adalah A sama dengan 40 cm persegi. Oke, kita lihat soalnya. Nah, di sini satuannya dalam meter. Maka cm ini harus kita bawa ke meter ya. Maka 40 dibagi dari cm persegi ke meter persegi itu bagi 10.000 ya. 10.000 dua tangga. Tapi karena diameter persegi maka di sini bukan 100 tapi 10.000. Oke, saya rasa kalian semua paham. Oke, ini 40 maka kita coret 01, di sini juga coret 01, maka jadinya 4/1000. Di sini saya ubah ke notasi baku sehingga lebih memudahkan kita. 4 dibagi 10 pangkat 3 ya. Ini sudah dalam meter persegi. Oke,
10 pangkat min 3 ini kita naikkan ke atas hingga 4 kali 10 pangkat minus 3. Karena di sini pangkatnya positif, maka kalau kita naikkan ke atas pangkatnya berubah menjadi negatif ya. Oke, jadinya 4 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Oke, paham ya? Jadi pangkat min 3 dari 10 pangkat 3 kita naikkan ke atas, maka nilai pangkatnya berubah dari positif menjadi negatif. Oke, lanjut. Kemudian tabung tersebut diisi air sebanyak 1 liter. Berarti volume ya. Volumenya 1 liter. Nah, di mana 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Nah, seperti biasa, karena ini masih desimeter, kita ubah ke meter juga. Maka naik 1 tangga ya. Karena di sini dia kubik atau dipangkatkan 3, maka 1 dibagi 1000, bukan 10 karena dia pangkat 3 di sini untuk kubik. Maka kita ubah seperti tadi ya. 1 dibagi 10 pangkat 3 meter kubik. Nah, sehingga 1 kali 10 pangkat yang positif berubah menjadi negatif pangkat min 3 meter kubik. Nah, biar mudah sebentar kita kerjanya. Oke, masih ada rho. Massa jenis air atau rho. Nah, seperti P tapi agak miring. Itu adalah 1000 kg per meter kubik, dan yang terakhir adalah percepatan gravitasinya ya. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ke ditanya. Tentukan, hitunglah tekanan dalam dasar tabung. Berarti tekanan hidrostatis ya. P sama dengan titik-titik, satuannya Pascal. Oke, ditanya. Oke, jawab. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa untuk menghitung tekanan hidrostatis kita gunakan persamaan P sama dengan rho dikali G dikali H. Oke. Sementara hanya ini belum kita ketahui, maka kita perlu mencari nilai H-nya. Nah, kita ingat bahwa volume tabung itu sama dengan luas alas atau A dikali dengan tinggi atau kedalamannya, A kali H. Maka bisa kita cari nilai H-nya sama dengan V dibagi A, di mana nilai V tadi sudah kita dapat 1 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik dibagi A-nya 4 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Yang pertama kita bagi satuannya dulu. Meter pangkat 3 dibagi meter persegi, maka pangkatnya kita kurangkan ya. 3 kurang 2 maka jadi 1. Ini kita coret, ini kita cari, tinggal meter. Oke. Kemudian 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3 juga kita coret karena hasilnya 1. Nah, sekarang tinggal 1/4 meter ya. Jadinya 1/4 meter itu sama dengan 0,25 meter. Oke, kita dapat kedalamannya. Nah, kita masukkan ke rumus yang awal tadi, dimana P kita tulis ulang ya, sama dengan rho dikali G dikali H, dimana rho tadi bernilai 1000 kg per meter kubik kali G 10 meter per sekon kuadrat kali dengan H tadi 0,25 meter. Oke, kalau seperti ini sudah gampang kan? Ini jadinya coret 0, coret ini jadi 2,5, ini juga coret jadi 25 dikali 100, maka di sini jadi
2500 Pascal. Oke, mudah kan? Oke, kita masuk ke pembahasan soal 2 ya. Oke, ini soal tentang bejana berhubungan. Oke, diketahui dulu. Seperti biasa tulis diketahui. Oke. Sebuah bejana berhubungan diisi air dan minyak tanah. Jadi yang biru ini air, kemudian yang kuning ini adalah minyak tanah. Permukaan minyak tanah ini 5 cm lebih tinggi dibanding permukaan air. Berarti ini ya, delta H-nya ya. Delta H-nya ini 5 cm. Artinya permukaan minyak tanah ini lebih tinggi daripada permukaan air itu 5 cm. Berarti bisa kita tulis delta H sama dengan 5 cm. Kemudian massa jenis air, rho air. Di sini kita tentukan indeksnya dulu. Untuk air kita pakai indeks 1 dan untuk minyak kita pakai indeks 2. Jadi untuk massa jenis air simbolnya kita simbolkan dengan rho 1 itu sama dengan 1 gram per cm kubik, dan rho 2 untuk minyak itu sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Setelah itu ditanya tinggi minyak keseluruhan ya, dari sini sampai ke bawah ini, itu namanya H2. Ditanya nilai dari H2 sama dengan titik cm. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama, delta H itu sama dengan H2 dikurangi H1, di mana nilai dari delta H itu adalah 5 cm sama dengan H2 dikurangi H1. Kalau begitu, untuk mencari nilai H2 nya, maka H2 sama dengan H1 ditambah 5 cm. Benar ya? Atau kita pindah ruas saja. H1 nya kita pindahkan ke kiri, maka tanda negatifnya berubah menjadi tanda positif, maka H1 ditambah 5 cm. Oke, benar ya? Ini kita kasih tanda. Oke, kita kembali ke persamaan bejana berhubungan, di mana rho 1 dikali H1 itu sama dengan rho 2 dikali H2. Oke, jadi kita tulis nilai dari H1 itu adalah 1 gram per cm kubik dikalikan dengan H1. Tetap kita tulis H1 karena nilainya belum kita dapat. Itu sama dengan rho 2 itu nilainya 0,8 gram per cm kubik, kalikan dengan H2 itu pakai nilai yang ini ya, yang kita dapat tadi. H2 itu kalikan dengan H1 tambah 5 cm. Nah, paham ya? H2 nya kita substitusikan dengan persamaan yang ini. Tulis persamaan A. Oke, dengan persamaan A. Oke, selanjutnya gram per cm kubik dibagi gram per cm kubik, hasilnya 1, maka kita coret. Nah, jadi tinggal 1 kali H1, berarti di sini tinggal H1. Oke, sama dengan 0,8 ini kita kalikan masuk dengan dalam kurung ini ya. Pertama 0,8 dikalikan dengan H1, maka di sini menjadi 0,8 H1. Oke. Kemudian 0,8 ini kita kalikan lagi dengan 5. Ditambah ya, ini tanda tambah. 0,8 dikalikan dengan 5 itu hasilnya 4 ya. 4 cm
cm. Oke. Yang sama kita satukan ya. Di sini ada H1, H1, maka kita satukan di ruas kiri. Maka H1 itu di sini 0,8 bernilai 0,8 H1 bernilai positif, maka karena dia pindah ruas tandanya berubah jadi negatif. 0,8 H1 sama dengan 4 cm. Oke. Di sini sama saja dengan 1 H1 ya. Karena 1 kali H1 tetap H1, maka saya tidak tulis. Di sini saya tambah saja 1 supaya teman-teman bisa lebih paham. H1 dikurangi 0,8 H1. Dari 1 dikurangi 0,8 maka jadi 0,2 H1-nya. Jangan lupa itu sama dengan 4 cm. Oke, maka kita dapat H1-nya. Oke, saya turun sedikit. Oke. Untuk dapat H1-nya maka kita ubah jadi H1-nya sama dengan 4 cm dibagi ya. Hati-hati di sini dibagi 0,2. Oke, paham ya sampai sini? Jadi 4 dibagi 0,2 berarti 40 dibagi 2, maka hasilnya 20 cm. Oke, H1-nya kita dapat. Yang ditanya adalah H2. Kita kembali masukkan ke persamaan A. Kita masukkan ke persamaan A. Maka di sini H2 itu sama dengan H1 ditambah 5 cm. Kita masukkan H1 tadi 20 cm, maka 20 cm ditambah 5 cm, maka H2 itu adalah 25 cm. Mantap.